Untuk teman-teman yang komen dan pertanyaannya belum dijawab, mohon maaf, mohon doanya semoga tetap diberi kelapangan dan kelancaran jadi bisa bantu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau bahas yang umum aja ya. Jadi misalkan ini saya patah tulang, Dok. Step by stepnya itu proses penanganannya seperti apa sih, yang harus dilakukan itu kayak gimana sih. Jadi yang paling awal banget, ini patah tulang, kecelakaan, tergantung tingkat kegawatannya. Kalau patah tulang terbuka, berdarah-darah, langsung ke rumah sakit terdekat, langsung minimal stop perdarahannya, rawat luka, mungkin dapat obat anti nyeri dulu. Intinya kalau terbuka darurat sesegera mungkin. Kalau patah tulang tertutup misalkan di rumah jatuh segala macam, itu sebenarnya urgent, tidak gawat darurat tapi urgent. Misalkan belum ada yang nganter, Dok, ya ditunggu dulu pasang spalek atau penyangga biar tidak gerak. Itu kan pertolongan pertama dulu, waktu sekolah kan diajarkan ya, patah tulang pasang spalek, atau ke puskesmas terdekat pun boleh. Lalu step selanjutnya adalah dipastikan tempat yang paling sakit, yang patah tulang yang mana, itu dipastikan. Jadi dengan foto ronsen itu, jadi kita ndak bayangkan, ndak diterawang, kita pastikan dengan foto ronsen. Lalu setelah foto ronsen itu kan nanti bisa dilihat sama-sama, memang patah ya, atau memang luarnya aja ternyata luka, dalamnya tidak patah, karena itu akan mempengaruhi tindakan yang harus dilakukan selanjutnya. Nah, sampai sini ini teman-teman, apapun kondisinya, apapun pilihannya tetap di teman-teman sekalian. Misalkan ternyata patah tapi belum berani operasi, tidak apa-apa. Yang penting kan kita sudah tahu infonya bahwa tulang ini patah, mau diapakan. Mungkin untuk operasi masih belum yakin atau belum ada biaya, tidak apa-apa. Yang belum ada biaya dipikir dulu prosesnya gimana, apa mau ngurus BPJS dulu, apa ngurus jasa harja dulu. Yang penting tahu kondisinya dulu, minimal foto ronsen. Lalu nanti dari foto ronsen itu kita akan ngajukan pilihan, bisa ini tanpa operasi. Kadang-kadang untuk patah tulang yang mungkin retak aja, tidak terlalu geser, tanpa operasi bisa. Bahkan tidak perlu dipasang apa-apa. Kadang-kadang cuma kalau jari cuma dipasang stik es krim dipasang di jari, dibebat, sudah. Ditunggu 2 bulan nyatu, selesai. Nggak pakai dipijet-pijet, ditarik-tarik. Misalkan posisinya bagus, pada kondisi yang bagus, misalkan cuma retak, kalau dipijet-pijet, ditarik-tarik, retakan itu nanti malah bisa jadi patah, bisa jadi lepas dari tempatnya. Bisa bayangin ya, sesuatu yang awalnya retak dipijet-pijet malah lepas. Makanya kita pastikan. Lalu kalau ternyata perlu tindakannya apa? Bisa jadi pasang gips saja, jadi tidak diiris. Tindakannya tetap di kamar operasi karena perlu pembiusan biar tidak sakit. Proses nariknya, proses masang gipsnya itu sakit. Kalau sampai tidak di rumah sakit ya tidak ada obat bius, ya sambil teriak-teriak kan ya tidak nyaman ya. Apalagi kalau BPJS ditanggung semua gratis, tinggal mau apa enggak. Lalu pasang gips tergantung tempatnya, bisa dipertahankan 3 bulan atau 4 bulan tergantung kondisinya nanti. Pilihan terakhir operasi, pasang pen gitu. Nah, dan itu kalau misalkan belum yakin, ya pikir-pikir dulu, enggak apa-apa. Dok, saya enggak berani. Enggak mungkin sampai saya enggak berani, harus paksa diseret ke OK ya, enggak. Sampai kalau enggak berani enggak apa-apa. Minimal kita bisa
kalau ada lukanya kita kasih antibiotik, kita pasangkan spalem ulang, tapi nanti sambil pikir-pikir, kalau belum ada biaya diurus administrasinya, mungkin punya asuransi BPJS atau segala macam. Atau kalau salahnya bukan biaya, cuman belum berani, ya sampean kumpulkan keluarga, diskusi bareng, tunjukkan fotonya tadi, oh ini memang benar patah. Kalau misalnya mau coba alternatif, monggo, karena sampean yang punya kaki, sampean yang punya tulang yang patah, sampean lebih seret mau dipijat dulu boleh, tapi setelah dipijat saran saya coba ronsen lagi biar kelihatan hasilnya, fair-fairan aja, dilihat fotonya, sebagian besar begitu kelihatan ya kurang lebih sama, kecuali memang dari awal posisinya tidak terlalu geser ya, karena meluruskan tulang yang patah itu ya harus dibuka, karena tarikan ototnya itu kuat, apalagi kayak paha gitu, seringnya nyambungnya overlap. Sampai cari di internet banyak, nanti tak kasih contoh foto. Lalu misalkan ya wes sudah lewat fase itu, milih tindakan dok, misal pasang gips ya sama, pasang gips paling 1 hari, pulang foto ulang 2 bulan, dilihat perkembangannya. Kalau sudah bagus ya dilepas gipsnya, foto ronsen ulang lagi, dilihat hasilnya, selesai. Kalau misalkan operasi, oh ya sudah operasi itu paling setelah operasi ya, kalau tidak ada problem yang lain, sehari 2 hari setelah operasi pulang. Pada fase ini fokusnya adalah lukanya, bukan patah tulangnya tapi lukanya, kan ada jahitannya, itu harus rawat luka tiap 3 hari sekali. Dan kalau simple dalam artian dari awalnya dia luka tertutup, harusnya jahitan itu kering 2 minggu 3 minggu, jadi rawat luka rutinnya ya 2 minggu 3 minggu itu. Setelah jahitan kering, tergantung jenis benang yang dipakai, jenis benangnya setelah kering mungkin harus dilepas ya 2 minggu 3 minggu setelah kering itu. Setelah itu lukanya sudah boleh kena air, sudah boleh mandi. Dan yang perlu dipastikan pada fase ini adalah tanya ke dokternya, gerakan yang boleh apa, gerakan yang tidak boleh apa. Karena selain gerakan yang dilarang, ya harus digerakkan, itu mempercepat penyembuhan, memperlancar peredaran darah. Terus bagian lain yang tidak patah tulang itu biar tidak mengecil, ada namanya disuse atrophy, itu artinya otot yang tidak dipakai dia itu akan mengecil. Makanya banyak yang patah tulang kecil dok, nah masalah kalau memang daerah yang patah, nanti setelah patahnya nyatu ya akan kita latih ototnya balik. Cuman bagian yang tidak patah, kalau pasiennya terlalu takut, kadang-kadang itu ya jadi ikut mengecil juga, jadi ikut kaku juga. Yang sering itu kadang orang patah lengan sini, tidak geraknya sampai jarinya kadang-kadang tulangnya nyatu, jarinya jadi lurus gini, tidak bisa gerak, eman. Jadi pada fase setelah lukanya kering adalah dipastikan gerakan apa yang boleh, gerakan apa yang tidak boleh, terutama kaki ya. Biasanya kaki itu karena dipakai numpu badan, awal-awal pasti disuruh 2 krek kiri kanan dan jangan ditapakkan. Gerak boleh tapi tidak napak ya. Misalkan patah tulang pahanya diangkat digerakkan kiri kanan boleh, tapi kalau dipakai napak, ditumpui badan tidak boleh, belum kuat ya. Itu istilahnya kayak pohon baru disetek terus dipanjat ya roboh. Terus pada fase ini kalau luka sudah kering, waktunya latihan itu kalau aku foto ronsen tiap 3 bulan untuk ngelihat perkembangan tulangnya. Terus ini pasti tak tanya istilahnya sampean kerjanya apa tetap bisa kerja apa enggak. Kalau perlu surat keterangan ya surat keterangannya menyesuaikan. Kenapa? Jadi kondisi kerjaan ini bervariasi ya tiap orang ya. Ngomong apa adanya aja. Perlu surat dokter apa enggak. Kalau kerjaannya misalkan sampai yang patah kaki kerjanya pakai tangan ya bisa aja. Tapi kalau ternyata kerjanya banyak jalan dong ya enggak bisa.
tapi tetap surat keterangannya pasti tak konsultasikan, kita diskusikan. Kenapa? Seperti yang saya bilang, kondisi kerjaan orang beda-beda. Ada yang aman dok, saya tidak kerja sampai benar-benar nyatu, sampai benar-benar bisa lari, tidak apa-apa. Ya ada yang dok saya pengen masuk kerja aja meskipun belum terlalu optimal, karena kalau tidak kerja tidak ada pemasukan dok, atau nanti kalau terlalu lama cutinya bisa diberhentikan kontraknya dok, gitu ya. Atau mungkin bisa nego ke atasannya dipindah tugas. Jadi hal-hal kayak gitu ngomong aja sama dokternya, tidak apa-apa. Dokternya juga manusia, bisa diajak ngomong. Dokternya demit gitu ya rada susah. Lalu pada fase ini agak lama ya, dari jahitan kering sampai bisa dipakai ya. Dan karena lama, kalau misalnya anda bisa kerja pasti tak arahkan kalau bisa cari hobi, diisi waktu luangnya biar nggak stres. Kalau nunggu patah tulangnya tuh geletak di rumah tuh stres kadang-kadang, dan itu bisa mempengaruhi kesembuhan juga. Selain itu mungkin ya sambil mikir apa yang bisa dilakukan. Misalkan ada beberapa orang yang terpaksa kehilangan kerjaan karena patah tulang atau nggak bisa kerja kayak biasanya, mungkin kerjanya yang bekerja lepas, tak kerja yang wira swasta sendiri, atau ada kemarin ada yang nanya saya ojol dok, ya itu harus dipertimbangkan karena nanti waktu penyembuhan ya nggak mungkin bisa naik motor kayak biasa gitu ya. Terus mengenai naik motor ini juga variasi, kadang-kadang 2 bulan 3 bulan sebenarnya sudah boleh naik motor asal kalau patah tulangnya lengan atau klavikula sini boleh naik motor, cuman pastikan pelan-pelan, tidak ada benturan tiba-tiba, awas jalan berlubang karena yang nahan tangan gitu ya. Terus sudah setelah ronsennya sampai pada tahapan tulangnya sudah tumbuh, sudah selesai. Kalau ngelepas kita lebih fleksibel, misalkan 6 bulan 7 bulan sudah nyatu, dokternya bilang sudah bisa dilepas, saya akan mesti bilang sampean boleh milih ngelepasnya kapan, selonggarnya sampean. Mungkin nunggu lebaran apa nunggu tahun baru, apa dipasin ulang tahun, boleh ya. Yang penting saya akan pesan sudah bagus, kontrol selanjutnya kapanpun sampean mau ngelepas. Ngelepasnya tidak di saya monggo, mau di rumah sakit lain boleh. Yang penting kita sudah pastikan tulangnya sudah bagus. Pada tahap itu insya Allah sudah selesai. Gitu ya. Jadi itu tadi step by step. Semoga bisa dijadikan bahan pertimbangan dari awal patah tulang sampai tulangnya nyatu. Ya perlu waktu ya. Tidak bisa terburu-buru. Saya selalu bilang kayak gitu itu kayak ngerawat tanaman. Tidak ada kita nanam tanaman pagi sorenya udah minta panen. Perlu waktu, perlu proses. Tidak ada yang instan. Kalau yang goib-goib saya tidak komen ya. Cuman ya itu tadi. Dibayangkannya kayak ngerawat tanaman. Nanti kalau ada problemnya kita lihat dulu diatasi problemnya apa. Diskusi sama dokternya. Saya kemarin sempat bikin konten jangan takut diskusi, jangan takut nanya, karena yang punya kaki sampean, yang ngerasain sampean, dokternya segala macam ini cuma bisa ya meringankan, kita bantu yang sesuai kita bisa. Istilahnya bannya bocor ya kayak tambal ban, sampean bawa ditambal kita tambal, sampean nggak mau ya mau nggak dituntun ya boleh kan, sampean yang nuntun. Sampean yang patah tulang nggak mau dioperasi nggak apa-apa, nggak mungkin terpaksa, nanya aja dok ini patah ya dok, patah idealnya apa dok, sampai kalau nggak berani dok apa mau dikit boleh, tapi kita akan nawarkan yang ideal dulu tergantung kondisinya. Keputusan tetap di pasien dan keluarga, jadi jangan takut operasi gitu ya. Semoga bisa bermanfaat, mungkin bisa di share, ditunjukkan teman-temannya yang lagi galau patah tulang harus gimana. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.